Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa yassirhum ala iqamatil din wa akhtim lana minka bil khair bi rahmatika ya Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala an khalaqal layla wan nahara wash-shamsa wal qamara kullun fi falakin yasbahun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahu wahid wa rabbun syahid wa nahnu lahu 'abidun. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa 'abada rabbahu hatta atahul manun. Salawatu rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu 'alaika wa 'ala alika wa 'ala ashabika ya sayyidana Muhammad. Anta babullah faman atahu min ghairi babi fala yadkhulun. Amma ba'du fa usikum wa nafsi bi taqwallah ya ibadallah fis sirri wal 'alan, fa innahu wasiyatullah ta'ala fil Qur'an. Famastumtiratir rahmat walastujlibatin nafahat walastudfi'atil masaib wal baliyat bimisri taqwallahi rabbil baliyat. Fattaqullah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qad adhara lakum fi hadhihi al-laylah khusufal qamar liyakuna dhalika minhu subhanahu bihada tahwifa. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam fima rawahu al-Imam al-Bukhari fi sahihih, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankashifani li mauti ahad wala li hayatihi, fa idza ra'aytumuhuma fattaqullah wa sallu hatta yanjali. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
mungkin ada yang untuk kesekian kalinya, atau mungkin di antara kita ini ada yang untuk pertama kali mengalami, memperhatikan, menyaksikan salah satu dari sekian jumlah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla Jalaluhu memperlihatkan ayatun min ayatihil azimah, yang hanya sebagian kecil dari sekian jumlah banyak tanda-tanda kebesarannya, yakni gerhana bulan yang pada saat ini sampai masuk Isa gerhana total. Gerhana bulan adalah serangkaian peristiwa di mana matahari, bulan dan bumi pada saat bersamaan berada pada satu garis lurus. Ketika gerhana bulan terjadi, saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi oleh planet bumi. Sementara terjadinya gerhana matahari bila mana matahari yang biasanya bersinar terang di siang hari tertutup oleh bulan, sehingga sinarnya tidak sampai ke lingkungan kita dan menimbulkan keadaan gelap seperti malam hari meski di siang hari. Saudara-saudara sekalian kaum muslimin muslimat rahimakumullah, secara etimologi gerhana artinya tertutup, sedang secara terminologi gerhana artinya adalah serangkaian peristiwa tertutupnya sebuah objek dikarenakan adanya benda atau objek lain yang melintas di depannya. Gerhana ini dikenal dalam Islam dua macam. Ada gerhana bulan khusuful qamar dan ada gerhana matahari khusufus syams. Peristiwa yang terjadi pada malam ini, saudara, sudah banyak dilansir oleh media secara luas yang melihatnya dari berbagai perspektif kebanyakan orang, yaitu menganggap gerhana bulan sebagai peristiwa unik yang perlu ditonton. Akan tetapi bagi umat Islam, setiap terjadi peristiwa penting seperti gerhana bulan pada malam hari ini, mereka seharusnya mempunyai cara pensikapan yang benar dan sesuai dengan tuntunan ajaran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, bila kita lihat, setidaknya ada 3 sikap yang mungkin dilakukan oleh masyarakat awam terhadap peristiwa seperti gerhana bulan malam hari ini. Sikap yang pertama, bersikap apatis, cuek, tidak memperdulikan peristiwa tersebut. Sikap yang kedua, menganggapnya sebagai peristiwa alam yang unik untuk menjadi barang tontonan belaka. Dan sikap yang ketiga, mempercayai berbagai kepercayaan mistis dan mengaitkannya dengan gerhana bulan yang terjadi. Tentunya saudara, ketika cara pensikapan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena tidak sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dalam khutbah ini akan disampaikan hal-hal penting yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin dalam mensikapi peristiwa gerhana bulan yang terjadi seperti ini. Jamaah salat gerhana bulan yang dimuliakan Allah, hal pertama yang sebaiknya dilakukan oleh setiap muslim terkait peristiwa gerhana bulan seperti ini, yaitu mentadabburi kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan dan matahari, saudara, merupakan 2 makhluk Allah yang sangat akrab dalam pandangan kita. Peredaran dan silih bergantinya 2 makhluk tersebut dengan begitu teraturnya merupakan ketetapan aturan Allah, penguasa alam semesta ini. Allah jelaskan dalam Al-Quran, Asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Maka semua yang menakjubkan dan luar biasa pada
Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, maha agung, maha mencipta bulan dan matahari. Karena landasan utama agama kita adalah kemurnian tauhid dengan mengimani dan mengagungkan Allah, termasuk dalam menjelaskan fenomena alam seperti yang terjadi pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari, bulan. Janganlah kalian sujud menyembah matahari maupun menyembah bulan, tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakan matahari, menciptakan bulan, jika memang kalian benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saudara, tidak mengaitkan peristiwa gerhana bulan atau gerhana matahari dengan kepercayaan mistis yang tidak berdasar dan tidak diajarkan dalam Islam. Islam adalah agama yang membebaskan manusia dari kungkungan tahayul, khurafat yang kontraproduktif terhadap perkembangan peradaban manusia. Ada juga yang menyangka bahwa gerhana bulan sebagai tanda murka angkasa yang bertanda bakal muncul musim kelaparan atau penyakit. Ada pula yang menyangka bahwa gerhana terjadi karena matahari atau bulan ditelan oleh raksasa besar. Karena itu mereka memukul kentongan, memukul lesung, benda lain yang menimbulkan bunyi-bunyian yang nyaring, untuk menimbulkan bunyi-bunyi yang gaduh dengan tujuan agar raksasa yang menelan bulan menjadi takut dan mau memuntahkan bulan yang telah ditelannya. Beberapa orang ada yang menutup sumur untuk menghindari diracuni oleh penyakit yang dimunculkan oleh bulan selama terjadi gerhana, dan masih banyak lagi khurafat-khurafat dan tahayul-tahayul yang lain. Kepercayaan-kepercayaan yang tidak logis semacam ini, saudara, hanya akan melemahkan masyarakat karena membuat mereka takut, mereka khawatir dan mewaspadai sesuatu yang tidak wujud dan tidak rasional. Dalam konteks gerhana matahari pernah terjadi di kalangan beberapa orang sahabat di zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 Hijriah, saudara. Putra Sayyidina Muhammad yang bernama Ibrahim meninggal dunia ketika masih berusia 18 bulan. Di saat yang sama terjadilah gerhana matahari. Maka sebagian kaum muslimin kemudian mengaitkan peristiwa gerhana matahari saat itu dengan wafatnya putra sang Nabi. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengoreksi kesalahan yang dilakukan oleh beberapa orang sahabat tersebut. Bahkan beliau memberikan tuntunan dan arahan apa yang semestinya dilakukan bila terjadi gerhana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala itu keluar dari rumahnya tergopoh-gopoh dan menyampaikan di hadapan kaum muslimin saat itu, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankashifani li mauti ahad wa la li hayati fa idza ra'aytum dhalik fadlullah wa kabbiru wa tasaddaqu wa sallu hatta yankashifa ma bikum. Kata Nabi, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidaklah terjadi gerhana matahari maupun tidak akan terjadi gerhana bulan lantaran karena kematian seseorang atau karena lahirnya seorang besar. Apabila kalian melihat gerhana matahari atau menyaksikan gerhana bulan, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, bersedekahlah, dan sholatlah hingga tersingkap kembali bulan atau matahari tersebut. Yang ketiga, saudara, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan sholat gerhana, berdoa, bersedekah, beristighfar, bertaubat kepada Allah. Sebab perubahan karakter bulan yang tadinya bercahaya menjadi gelap bisa saja akan terjadi perubahan tatanan alam semesta. Bisa saja terjadi kiamat, saudara. Kalau sampai manusia sedang lengah
memastikan kiamat itu datang, maka kita akan merugi dengan sebesar-besarnya kerugian. Karenanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang sangat sayang kepada umatnya, mengajarkan kepada kita ajaran sholat gerhana. Andai terjadi kiamat, maka kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tandanya husnul khotimah. Andai bulan normal kembali, maka kita semua mendapatkan keberlimpahan kebaikan dan keberlimpahan barakah dengan ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, jamaah salat gerhana bulan yang mulia, pada hakikatnya terjadinya gerhana merupakan peringatan Allah kepada kita manusia yang maha kecil, yang hakikatnya manusia tidak ada apa-apanya. Apabila makhluk-makhluk yang di langit secara fisik begitu hebat, begitu besar, serta taat dan tunduk kepada hukum alam, taat dan tunduk kepada sunnatullah, sehingga pada suatu saat terjadilah kejadian yang disebut gerhana. Maka hakikatnya saudara, seperti itulah pada suatu saat tidak mustahil manusia pun akan mengalami kegelapan, akan mengalami gerhana, seperti gelapnya matahari, gelapnya bulan, seperti gelapnya bumi. Namun biarlah matahari dan bulan yang mengalami gerhana, asal jangan hati kita saudara sebagai manusia yang mengalami gerhana, yang mengalami kegelapan. Kenapa demikian? Dapat kita bayangkan, apabila hati manusia sudah gelap, apakah kiranya yang terjadi pada satu lingkungan yang didiami oleh manusia tersebut, kezaliman demi kezaliman, hal-hal yang menakutkan yang akan diberitakan bila kemudian hati itu menjadi gelap adanya. Kaum muslimin muslimat rahimahullah, bulan yang terkena gerhana akan berubah menjadi gelap, sehingga menimbulkan berbagai dampak kegelapan di muka bumi. Demikian pula saudara, qalbu kita bila terkena gerhana dengan perbuatan maksiat akan menjadi gelap gulita. Bila qalbu sudah terkena gerhana, maka dampaknya akan terwujud dalam berbagai bentuk dan perilaku saudara. Bisa mengingkari janji, korupsi, mengutamakan kepentingan makhluk daripada Allah, lebih mematuhi keinginan hawa nafsu dibanding rasa malu, tidak ibadah kepada Allah, tebang pilih dalam hukum, dan begitu banyak daripada kegelapan hati itu saudara. Bila qalbu sudah terkena gerhana, maka akan menimbulkan segala dampak-dampak lahiriah yang gelap lagi buruk, yakni kotornya anggota badan, keruhnya mata, malas beribadah kepada Allah, mata lebih senang berjam-jam melihat televisi dibanding asik membaca Al-Quran, badan lebih senang berlama-lama duduk di tempat nongkrong, di tempat pemancingan dibanding duduk lama-lama di masjid, di majelis ilmu. Kaki lebih senang berlama-lama berjalan ke tempat-tempat hiburan dibanding berjalan ke majelis-majelis kebaikan. Begitu seterusnya. Sedang dampak batinnya, tertutupnya mata kalbu saudara, kerasnya watak nafsu, senangnya jiwa memperturuti hawa nafsu, tidak adanya rasa manis dalam ibadah kepada Allah. Saudara sekalian, gula yang manis dirasa pahit, durian yang manis dirasa pahit, jeruk yang manis dirasa pahit, buah-buahan yang manis dirasa pahit, itu semua karena kita badannya sedang sakit. Membaca Al-Quran itu nikmat saudara, ibadah 5 waktu itu nikmat, bersedekah itu rasanya nikmat, duduk di majelis ilmu itu nikmat, duduk di majelis sholawat itu nikmat, duduk di majelis ratib itu nikmat, duduk di majelis zikir itu nikmat. Namun semua itu tidak sempat, itu pertanda qalbunya terkena gerhana, jiwanya sedang junub, jiwanya sedang berhadas besar. Bila seseorang jiwanya telah junub, maka Allah larang membaca Al-Quran, dilarang masuk masjid, Allah haramkan, dan Allah larang untuk berzikir, mendekat kepada Allah. Ramadan tak sempat, sampai akhir Ramadan dia tak puasa. Kenapa? Karena qalbunya terkena gerhana. Demikian pula saudara, bila kita dalam sehari-hari tak keburu membaca Al-Quran barang seayat, namun televisi, handphone, medsos, bersurat-surat, berjujur, berjam-jam. Bila kita sembahyang tak
takabur, itu pertanda kalbu kita terkena gerhana. Allah larang mata kita untuk memandang Al-Quran sehingga kita takabur untuk melihatnya. Allah tidak perkenankan lidah kita untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Allah larang kaki kita menginjak masjid. Allah larang kaki kita menginjak majelis ilmu. Allah larang kaki kita menginjak majlis-majlis zikir, majlis kebaikan. Maka itu pertanda karena jiwa kita terkena gerhana, saudara. Oleh karena itu kita harus mandi dengan air taubat. Tanpa mandi sampai kapanpun tidak akan muncul nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari pada nasihat ini kami mengajak kepada diri dan saudara-saudara sekalian, mari kita bersihkan kalbu kita dari gerhana. Mari kita bersihkan kalbu kita dari maksiat. Niscaya Allah akan membukakan cahaya-cahayanya kepada kita. Kalau sudah mandi dengan air taubat, kalau matahari atau bulan sudah kembali normal, tidak terkena gerhana, kalau kalbu sudah sehat kembali, saudara, maka nikmatnya ibadah akan terasa. Laksana tubuh bila sudah sembuh, manisnya durian akan terasa, manisnya jeruk akan terasa. Wahai para hamba Allah, andai saja engkau mentaati majikanmu dan melaksanakan semua perintahnya sebagaimana budak mematuhi semua perintah tuannya, dalam keadaan tersebut pasti tuannya menyenangi budak tersebut karena ia taat dan melayaninya dengan istiqomah tanpa pernah membangkangnya. Tetapi mengapa engkau tidak bersikap seperti demikian pada majikan dan pada Allah Tuhanmu dan majikanmu? Engkau merasa berat untuk taat, engkau enggan beribadah, engkau enggan membaca Al-Quran, engkau asal-asalan dalam mengabdi dan ingin cepat-cepat selesai. Bagaimana pandanganmu andai kata penglihatan yang kau pakai untuk melihat keindahan makhluknya diganti oleh Allah dengan kebutaan karena kau tak mau membuka Al-Quran? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin muslimat, mari kita bersama-sama membersihkan kalbu kita dari gerhana-gerhana maksiat. Mari kita bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Sebab gerhana kalbu bila telah normal kembali, kalbu bila telah sehat kembali, nikmatnya cinta pun akan datang dengan sendirinya. Manisnya maksiat yang dulu dirasa akan ditemukan pada enaknya ketaatan. Nikmatnya menonton layar kaca yang sering dilakukan niscaya akan ditemukan pada memandang-mandang Al-Quran. Nikmatnya duduk-duduk di tempat-tempat yang tidak ada nilai manfaat niscaya akan ditemukan nikmat pada majlis-majlis kebaikan, majlis ilmu dan majlis salawat. Wahai hamba Allah, mari kita bertaubat kepada Allah selagi nyawa masih dikandung badan, mumpung masih ada umur. Bukankah rambut kita yang dulu hitam sekarang berubah putih, saudara? Sebuah isyarat dari Allah bahwa sekarang waktunya pemutihan, waktunya akrab dengan tempat-tempat yang putih, akrab dengan majelis ilmu, akrab dengan masjid, akrab dengan musola, akrab dengan masjid zikir, majelis sholawat dan majelis kebaikan. Saudara-saudara sekalian, bagaimana andai kita punya anak 10, yang nomor 1 baru selesai wisuda, belum dapat kerja, belum kita melihat hasilnya, belum kita mendapatkan manfaatnya, malah meninggal dunia, dipanggil oleh Allah. Demikian pula anak yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, semuanya pada mati ketika baru selesai wisuda. Hanya anak yang nomor 10 yang masih ada. Apakah kita akan sia-siakan atau kita rawat dengan baik, saudara? Tentu jawaban kita akan kita rawat dengan sebaik-baiknya. Demikian pula ada di antara kita yang hadir di Masjid Al-Anwar ini, ada yang sudah berumur 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, atau bahkan lebih. Umur yang baru seperti anak-anak orang tersebut yang wafat, umur yang kita lalui begitu banyak dihamburkan untuk hal-hal yang sia-sia. Yang ada umur yang tersisa. Oleh karena itu umur yang tersisa laksana anak bontot orang itu. Mari umur yang ada kita rawat sebaik-baiknya
sebelum dipanggil oleh Allah, sebelum kita meninggal dunia. Saudara, orang yang meninggal dunia seringkali disebut juga telah kembali kepada Allah. Maknanya tugasnya dia sebagai manusia telah selesai, tugas kita di dunia telah habis, maka mau tidak mau akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Apa yang akan kita setor bila catatan harian-harian kita penuh dengan kemaksiatan dan kealfaan. Fa ya ibadallah, tubu ilallah, mari kita bertaubat. Jangan engkau berputus asa terhadap rahmat Allah dengan berkata, untuk apa aku bertaubat, toh akhirnya aku terjerumus lagi pada kemaksiatan. Jangan sekali-kali berkata demikian. Memang orang yang sakit sewajarnya meminum obat, mengharap hidup dan menginginkan sehat selama nyawa masih di kandung badan, tanpa pernah merasa berputus asa. Bila kita telah berbuat dosa selama 60 tahun yang lalu kita bertaubat pada malam hari ini, saudara, maka terhapuslah dosa-dosa itu, semua itu sesuai dengan janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. At-taibu minad dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat adalah seperti orang yang tidak berdosa sama sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah khutbah yang dapat dihaturkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan kita dari bulan terkena gerhana menjadi normal kembali, dari qalbu yang terkena gerhana menjadi qalbu salim, dari nikmat dalam kemaksiatan kembali berubah menjadi nikmat dalam ibadah kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi ja'ala syamsa wal qamara ayatayn min ayatihi liman tadabbara wa tafakkara min ulil absar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul ahadul malikul jabbar syahadatan nadakhiluha li yaumin taskhasu fihi al-qulub wal absar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila al-khudu' wa at-tadarru' ila Allahil malikil qahhar. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabil akhyar wa tabi'ina lahum min dabil ulumi wal afdal. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa ati'uhu la'allakum tuflihun. Fa inna taqwa wasiyatullah lil awwalina wal akhirina fil Qur'an. Qala Allah ta'ala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Wa qala 'azza min qa'il wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qad shalla 'ala nabiyhi qadima. Faqala 'azza min qa'il inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim wa sharif wa 'azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wardallahu 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati ajma'in minal ansari wal muhajirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
ghafirad dzunub ighfir dzunubana, ya qabilat taubi tub alaina waqbal taubatana ya Allah, ya syadidal iqab u'fu anna, ya dal tatawwal alaina bi fadlik, ya man ilaihi al-masir ij'al masirana ila khair wa jami'il muslimin. Allahumma ya Ghaffar ighfir lana min adh-dhunub allati tuhillu al-niqam. Allahumma ya Ghaffar ighfir lana min adh-dhunub allati tughayyiru an-ni'am. Ya Ghaffar ighfir lana min adh-dhunub allati turisu an-nadam. Ya Ghaffar ighfir lana min adh-dhunub allati tahbisu al-qisam. Ya Ghaffar ighfir lana min adh-dhunub allati taqta'u ar-raja. Ya Ghaffar ighfir lana min adh-dhunub allati tumsiku ghaisa as-sama. Ya Ghaffar ighfir lana min kulli dhanbin yurisu kasratal bala wal wala. Ya Ghaffar ighfir lana min kulli dhanbin yurisu kasratal bala wal wala. Allahumma ya alim as-sirri wal najwa la taj'alna mahallan lil balwa wa qina syarr al-asrar wal aswa. Allahumma a'tina amal ar-raja wa fawqa al-amal ya man bi fadlihi na'ishu wa nahya. Allahumma fatna jami'an bismika al-a'la. Allahumma tahhir qulubana min amradil qulub. Allahumma tahhir qulubana min amradil qulub. Allahumma tahhir qulubana min amradil qulub. Allahumma fajj jawarihana bi qulubina anil haram. Allahumma inna nas'aluka ya Ghafur ya Rahim an taftaha li ad'iyatina abwab al-ijabah. Ya man idza sa'alahu al-mudtar ajaba. Ya man yaqulu syai'un fayakun. Innana jami'an ji'naka bi jam'ina fi hadzal masjidil mubarak masjidal anwar mutasyafi'ina ilayk fi ghufrani dhunubina fala tarudana khaibin fala tarudana khaibin wa atina afdala ma yuta'i ba'daka as-salihun wa la tasirna ya Allah min maqamina hadha ila faizin muflihin ghayra khazaya wa la nadimin wa la dhalin wa la mudillin ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna lil huda wa'sina min asbabil jahli wal rada wasallimna min afati nufus fa inna asal al-'ida waj'alna mimman aqbalta 'alayhi fa'rada aman siwa wa khudh bi aydina ilayhi warham tadarru'ana bayna yadayhi ilahana qawwina idha wajadna wa 'inna yastaqamna wa kunna wa la takun 'alaina wa 'inna fid dunya mu'minina ta'in ya dzal jalali wal ikram. Amitna 'ala dinil islam, amitna 'ala dinil islam, amitna 'ala dinil islam waj'alna ya Allah inda su'ali taibin inda su'ali mujibin waj'alna liman yaqulu kitabahu bil yamin waj'alna yawmal fasl akbar minal aminin wa matina Allahumma bin nadhar ila wajhil karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihrimna min ladzatil maksiyah warzuqna ladzatat ta'ah warzuqna ladzatat ta'ah warzuqna ladzatat ta'ah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi jahi Taha Rasul. Jud rabbana bil qabul, jud rabbana bil qabul, jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib li amin amin amin. Ta'awafiyat subhanallah wa tahiyyatu fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillah.